Selamat datang di channel Bari Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video ini saya akan menampilkan apa saja fitur-fitur dasar dalam membuat desain sebuah Canva. Jadi Ibu Bapak, sebelum kita membuat video pembelajaran, membuat video presentasi, membuat infografis, atau media desain grafis berbasis Canva, kita perlu pahami dulu fitur-fitur dari Canva. Karena kan membicarakan Canva itu tidak akan pernah habis karena kita bisa membuat desain apa saja di Canva. Oke, kita langsung saja ke Canva. Nah, Ibu Bapak, saya keluar aja dulu, Ibu Bapak. Nah, yang pertama kita masuk ke Canva, yaitu melalui beranda. Ketika Ibu Bapak sudah masuk ke Canva, nanti akan muncul seperti ini, Bapak. Oke, yang pertama adalah direkomendasikan. Direkomendasikan ini artinya bahwa Ibu Bapak diberikan desain-desain tentang apa yang Ibu Bapak ingin buat. Apakah presentasi pendidikan, video pendidikan, poster ruang kelas, maupun header Google Classroom. Jadwal kelas, rencana pembelajaran, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Buletin, pengumuman kelas, apa saja Ibu Bapak mau buat ada di sini. Logo, cerita Instagram, poster, video, banner landscape, ya silakan Ibu Bapak. Kemudian semua desain Anda adalah tempat dari seluruh desain yang telah kita buat. Nah, di sini tempatnya. Jadi tidak hilang. Jadi desain itu tidak hilang karena ini tersimpan secara cloud. Jadi penyimpanan awan. Kemudian desain terakhir menampilkan tempat-tempat desain kita yang terakhir diselesaikan atau diedit. Dibagi dengan Anda. Siapa tahu Ibu Bapak punya kolaborasi dengan teman-teman, nanti akan ada di sini. Ya. Oke, kemudian pekerjaan kelas, kalau ada tugas yang diberikan ke kelasnya nanti akan muncul di sini. Kemudian klik merek. Nah, oke. Rencana konten, ya ini ada kayak kalender ya. Kemudian sampah, ini desain-desain yang kita buang, atau Canva pendidikan. Ini jika Ibu Bapak sudah sudah di-upgrade ke Pro pendidikan ya, Canva pendidikan, nanti Ibu Bapak bisa mengundang orang di sini atau siswa Ibu Bapak seperti ini. Luar biasa Ibu Bapak. Ya. Nah, selanjutnya adalah template. Nah, template ini adalah desain yang sudah dibuatkan oleh Canva, Ibu Bapak tinggal pakai saja. Oke, di sini. Kemudian fitur, nah di sini juga sama Ibu Bapak, fitur apa? Foto, icon, cetak, aplikasi, jelajahi untuk Canva untuk Windows, Android. Nah, di sini mau buat poster, di sini ada fitur-fiturnya Ibu Bapak. Tinggal klik aja. Canva itu desainnya adalah untuk apa ya? Mainannya klik-klik aja. Kemudian belajar desain, bisnis, edukasi, fotografi. Silakan Ibu Bapak klik. Kalau untuk edukasi, kita klik edukasi. Harga. Nah, itu Ibu Bapak kalau mau mengupgrade Canva-nya menjadi Canva pendidikan, Pro pendidikan, klik ini. Ibu Bapak ikuti prosedurnya, gampang sekali. Nah, kita mulai dari dasar ya, pengenalan fitur. Ketika Ibu Bapak mengklik sebuah template, contohnya di sini saya mau membuat presentasi. Nanti akan ditampilkan template-template seperti ini. Banyak sekali, Bapak. Nah, jika Ibu Bapak ingin membuat dari nol atau tempat dari kosong, kita klik aja buat presentasi kosong. Nah, ini pengenalan dasar Ibu Bapak ya. Pengenalan dasar daripada fitur-fitur. Nah, setelah itu akan muncul fitur-fitur yang seperti ini di sebelah kiri Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, desain kita harus kita berikan judul di atas. Di atas kita berikan judul. Tulis judulnya apa? Judul adalah contohnya membuat materi tentang simple, contohnya tentang tata surya, seperti itu. Kelas berapa? Oke, kelas 9 IPA. Seperti ini. Ya, mata pelajaran IPA. Nah, Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak mendesain dari template, tanpa template dari nol, desain blank ini, nanti kita akan diberikan saran template. Jadi kita bisa mencari template yang bisa kita desain sendiri. Oke, contohnya Bapak mau pakai desain ini, tinggal klik aja. Nah, jadi Bapak tinggal klik aja tulisannya ini. Ganti tata surya. Ya, di sini adalah untuk mengubah tulisan, ukuran tulisan. Oke, ini tulisannya mau diwarnai seperti apa? Silakan Bapak. Kemudian ini tata letak tulisan. Oke, ini untuk. Nah, kalau efek ini. Seperti ini ya efeknya. Kalau mau menambahkan animasi, klik aja animasikan. Nah, nanti akan dirubah animasinya seperti apa atau animasi halaman. Ya, seperti ini. Ya, Ibu Bapak, keren sekali kan Ibu Bapak. Nah,
Oke, saya klik ini dulu. Kita pengenalan fitur aja dulu. Nah, Ibu Bapak, kemudian elemen. Elemen adalah untuk menambahkan aset-aset. Ibu Bapak seperti gambar, bentuk, bingkai, seperti ini. Contohnya kalau buat bingkai, menambahkan foto seperti ini. Tambahkan dulu, kemudian kita cari bingkainya. Nah, kita cari bingkainya seperti ini. Kita klik-klik aja mainannya, kita posisikan di mana. Seperti ini. Nah, kemudian ya ini adalah tempat untuk mencari aset, gambar apa saja boleh. Gambar seperti ini, silakan. Jadi tinggal klik-klik aja Ibu Pak, klik-klik saja. Oke, banyak ada, berbagai jenis gambar ada. Oke. Tinggal Ibu Bapak explore aja di sini. Mau ketik apa silakan. Bumi. Nah, nanti akan dicarikan seperti ini. Ya Ibu Bapak. Nah, selanjutnya adalah unggahan. Unggahan ini adalah tempat Ibu Bapak untuk menambahkan gambar. Gambar, unggah media, gambar, video, audio. Contohnya seperti ini. Saya akan tambahkan gambar saya di sini. Oke, diklik di sini. Nanti tambahkan aja di sini. Nah, seperti ini. Tinggal klik-klik aja, Bu. Kemudian foto. Nah, jika Ibu Bapak mencari foto-foto di sini, nah ini tempatnya di sini. Ya. Foto apa silakan. Teks. Nah, ini desain teks. Tambahkan judul apa? Tinggal klik aja, Bu. Klik-klik aja. Canva untuk pembelajaran. Oke. Pembelajaran. Ya, ini saya latih dulu fitur-fitur, mengenal fitur-fiturnya. Kemudian video, kita bisa mencari video di sini, Bapak tinggal klik aja. Ibu Bapak bisa rekam diri sendiri, bahkan di sini kita bisa rekam diri sendiri, Bapak. Seperti ini. Keren sekali Bapak fiturnya. Oke. Nah, ini fitur untuk membuat video presentasi ya. Jadi kita nah ini tunggu kita Nah, seperti ini. Keren sekali buat tinggal mulai merekam aja. Oke. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Kita bisa ubah latar belakang kita di sini ya. Tinggal klik aja. Nanti akan dirubah latar belakangnya, Bapak. Oke, seperti ini. Ya. Oke, Ibu Bapak udah paham? Kalau kemudian lainnya, ini adalah tempat untuk menambahkan audio, bagan, lain sebagainya. Google Map juga bisa kita tambahkan di sini. Bahkan keren sekali, Bapak. Jadi, luar biasa. Contohnya apa? Bali, contohnya. Gitu. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Ya, Google Map seperti itu, Bapak. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Oke, ini sudah setelah judul sudah. Ini waktu ya, pengaturan waktu, desain ininya penampilannya ini kita bisa atur di sini, Bapak. Nah, selanjutnya di atas. Di klik bagian bagikan ini, Bapak bisa bagikan ini dalam bentuk ini. Kalau Bapak mau bagikan untuk teman guru, kita ajak kolaborasi, klik ini. Edit. Kalau sebagai template, klik sebagai template. Template itu hanya desain dasar. Kalau Ibu Bapak mau kasih ke siswa, bagikan tautan lihat. Nah, ini kita bisa bagikan ke siswa melalui Google Classroom atau melalui WA kita. Oke. Karena ini belum selesai, Bapak ya. Nah, seperti ini kita bisa bagikan seperti ini. Ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tautannya ini kita bisa Oke. Kemudian selanjutnya unduh. Unduh inilah kita bisa unduh dalam bentuk PDF, gambar JPEG, atau dalam bentuk ukuran video. Video kita bisa tentukan berapa halaman yang dijadikan video seperti itu. Klik unduh ya. Nah, selanjutnya ada titik 3 ini. Itu adalah untuk unduh, tampilkan. Nah, kalau tampilkan Ibu Bapak pakai ini. Langsung aja kalau Ibu Bapak mau pakai Google Meet seperti ini. Keren sekali Bapak ya. Ya. Luar biasa. Oke, contoh aja. Selanjutnya ada fitur kita bisa bagikan ke Google Classroom, Microsoft Teams. Nah, kalau Bapak mau bagian Google Classroom, klik aja ini. Nah, nanti akan dihubungkan ke Google Classroom kita. Oke. Nah, selanjutnya kalau Bapak mau Microsoft Teams, ke Facebook juga bisa. Kemudian kita lihat semuanya. Nah, di sini juga kita bisa simpan Google Drive. Nah, kemudian kita bagikan tautan. Nah, bagikan tautan. Kita salin. Nah, ini yang kita bisa berikan ke siswa. Melalui WA siswa. Jadi mereka tinggal klik aja, seperti tinggal play ya. Ya, enak sekali Bapak, gampang sekali. Ya, oke. Nah, selanjutnya di bawah adalah ini untuk mengatur besar kecilnya Ibu Bapak ya. Oke, mengatur besar kecilnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak, kalau ini diklik, titik 3 itu bisa duplikat, tambahkan halaman, isi catatan silakan. Tambahkan halaman. Nah, oke, kita kembali ke sini, Ibu Bapak. Kalau balik lagi seperti ini. Kita klik-klik aja Ibu Bapak, tambahkan, tinggal klik aja nanti akan berubah seperti ini. Oke, saya kecilkan dulu. Jadi Ibu Bapak, ini tampilan dasarnya ada seperti ini. Ini layarnya di bawah.
slide-nya nanti ditampilkan di atas seperti ini. Jadi ibu bapak sudah paham kan apa namanya? Nah, kalau ini titik 3 ini tempatnya untuk fitur animasikan, transparansi seperti ini ya. Oke, dikunci. Oke, izin penggantian konten lain sebagainya. Oke, duplikat. Nah, ibu bapak, jadi seperti itu pemahaman dasar-dasar dari fitur dari sebuah Canva. Oke, klik file. Nah, di sini ada tempatnya, tampilkan penggaris, petunjuk, simpan. Oke, ubah ukuran. Nah, kita bisa ubah ukuran kita, ukurannya sebagai video, kiriman Facebook, poster. Nah, ini ada Bu. Silakan Ibu Bapak sampul. Nah, kita bisa ubah ukuran di sini. Jadi lengkap sekali Bapak ya. Oke, kita klik beranda. Nah, beranda. Oke, semua desain yang kita buat ada di sini. Nah, Ibu Bapak, jadi itu pengenalan fitur-fitur daripada dasar-dasar Canva. Semoga bermanfaat. Terima kasih.